Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-91 yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama ya. Sekali lagi Matius 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 dengan judul perikop Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kami memohon hikmat dan pengertian yang berasal daripada Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami, agar kami mengerti apa yang menjadi maksud dan isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Apa yang akan kita sama-sama renungkan di kesempatan kali ini pastinya akan memiliki fokus yang berbeda-beda. Karena nas firman Tuhan yang kita baca dari 11 ayat ini lumayan panjang ya. Saya percaya saudara akan punya penekanan di satu poin ya, atau Roh Kudus akan berbicara di dalam hati saudara dan mengajar saudara tentang satu hal lewat pembacaan firman Tuhan ini. Nah, berhubung saya yang hari ini atau di kesempatan kali ini membagikan sharing rema atau hikmat di dalam kebenaran firman Tuhan, apa yang saya dapatkan di sini ialah bahwa tujuan Kristus datang ke dunia ini seperti yang sudah pernah ia sampaikan. "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat." Karena kata Yesus bahwa sebelum dunia ini hilang atau sebelum dunia ini berakhir, tidak ada satupun bahkan setitik atau satu iota dari hukum Taurat itu yang akan ditiadakan. Tetapi Yesus di sini datang untuk menggenapi ya. Jadi tidak usah heran ya. Pada ayat yang keempat itu ditulis, "Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Dan kalau kita melihat catatan kakinya saudara ya, nas firman Tuhan di sini di dalam
Matius 21 ayat 5 ini itu terambil dari Zakaria 9 ayat 9-nya. Jadi segala yang tertulis oleh kitab Taurat dan kitab nabi-nabi, segala nubuat yang disampaikan oleh hamba-hambanya di sepanjang zaman itu, pada akhirnya atau ujungnya, finalnya itu menunjuk kepada Kristus Sang Mesias. Saudara ya, jadi kedatangan Kristus ke dunia ini memang betul-betul adalah untuk menggenapi hukum Taurat dan juga kitab para nabi, saudara ya. Jadi di sini tidak kebetulan Yesus menyuruh muridnya untuk mengambil keledai, karena Yesus mau menggenapkan ada satu kebenaran firman yang tertulis di dalam kitab Zakaria yang menyatakan bahwa sang raja itu akan datang duduk di atas seekor keledai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penggenapan itu akhirnya juga ditegaskan lagi oleh Rasul Paulus ketika ia berkata bahwa hukum Taurat itu adalah bayangan dan realitanya, ya saudara tentu tahu ya, realita dan bayangan itu berbeda. Bayangan itu sama seperti kita berdiri di bawah terik matahari, maka bayangan kita akan muncul. Bayangan itu bukanlah realita, bukanlah kita, tetapi ia adalah seperti efek daripada pantulan dari cahaya matahari, ya, yang menembus kita dan akhirnya menimbulkan bayangan. Nah, seperti itu. Bayangan itu bukanlah realita. Jadi hukum Taurat itu adalah bayangan mengenai Kristus, itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Seperti apa contohnya ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Karena nas firman Tuhan ini kan ditulis ribuan tahun. Ya, sekitar 2000 tahun yang lalu lah kurang lebih, saudara ya. Jadi untuk kita bisa memahaminya, kita bisa menyeting theater of mind kita begini. Di tahun 90-an ya, kalau saudara relate ya, 80-90-an mungkin lebih lama daripada itu. Tapi saya yakin di tahun 80-90-an ya, karena pada masa itu teknologi untuk fotografi itu sudah berkembang dengan baik ya. Kalau mungkin di atas 80 itu kebanyakan masih ada hitam putih, seperti itulah. Fotografi itu nggak terlalu eksklusif kalau yang berwarna, mungkin hanya dimiliki oleh orang-orang yang ada di luar negeri ya. Di tahun 80-90-an ya, mungkin awal 2000-an itu masih 80-90-an lah saya bilang ya. Kalau pada masa itu komunikasi antara muda-mudi yang saling jatuh cinta itu biasanya akan menggunakan media yang namanya surat ya. Surat itu ditulis ya di atas selembar kertas, kemudian dimasukkan ke dalam amplop, dan tidak lupa biasanya amplopnya itu wangi. Kalau tidak wangi maka amplopnya itu biasanya akan disemprot dengan minyak wangi. Ya, entah kenapa, apakah alasannya mungkin supaya memberikan first impression atau kesan pertama yang baik gitu ya. Dan kemudian biasanya setelah saling bertukar surat gitu ya, sahabat pena seperti itu istilahnya, surat-suratan, kemudian lama-kelamaan ya, zaman dulu nggak ada Facebook ya, nggak ada sosial media kayak sekarang seperti Instagram. Akhirnya kita saling mengirimkan foto seperti itu. Ya biasanya fotonya itu, ini saya nggak pernah, jujur aja saya nggak pernah. Di era saya tahun 90-an itu ada kebiasaan yang namanya muda-mudi itu foto close up ya, yang ya bisa dibilang sekarang tuh istilahnya tuh retouching gitu ya. Jadi fotonya tuh ya, kalau sekarang kan ada yang namanya filter tuh ya. Kalau dulu juga ada filter yang membuat foto kita terlihat lebih glowing ya, ada retouching yang membuat efek bokeh seperti itulah, ngeblur-blur gitu mukanya. Jadi terlihat cantik ya, cakep ya. Nah biasanya orang akan saling tukaran foto itu ya. Setelah kenalan-kenalan bertukar foto, biasanya foto itu akan jadi simpenan. Apalagi kalau misalnya hubungannya nih LDR, satu di Pulau Jawa, satu di Pulau Kalimantan misalnya kayak gitu. Kirim foto, wah bisa membayangkan orangnya seperti apa dari foto itu. Nah, saya bertanya kepada saudara, foto ini realita? Enggak. Foto itu hanyalah bayangan, hanyalah gambaran saja.
Sebagaimana Rasul Paulus berkata bahwa hukum Taurat itu adalah bayangan dari Dia yang akan datang, yakni Kristus. Dan ketika Kristus datang itu seperti misalnya saya yang kirim-kiriman surat dengan kekasih yang ada di luar kota. Tiba waktunya kita akan ketemuan. Dan pada waktu kita bertemu, saling bercakap-cakap, ya berkenalan, saling bercakap-cakap. Apakah saya kemudian akan mengambil foto itu dan memandang foto itu lagi? Tentu tidak kan? Apalagi kalau saya sudah menikah dengan istri saya tidak mungkin akan menghabiskan waktu saya untuk berbicara dengan foto ini. Karena dia bukanlah realita. Realitanya adalah Kristus. Realitanya adalah istri saya. Foto itu adalah kenangan manis. Kisah cinta kita. Mungkin saya akan simpan itu. Saya akan simpan itu dan memandang bahwa itu adalah sesuatu yang penting di dalam perjalanan saya. Tetapi saya akan lebih fokus kepada apa yang ada di depan saya. Saya pengen bercakap-cakap mengenal lebih dalam istri saya. Mengajak dan memberikan ia perhatian dan sebagainya. Nah seperti itulah gambaran dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus datang bukan untuk meniadakan, tidak lantas bahwa hukum Taurat itu jadinya tidak penting lagi atau tidak berguna lagi, enggak. Itu tetap adalah sebuah pengantar supaya kita bisa mengenal Kristus. Poinnya, hukum Taurat dan kitab para nabi itu menunjuk kepada Kristus. Pada intinya adalah saudara harus menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Itu aja poinnya. Itu aja poinnya. Ya, saudara ya. Dan ketika saudara menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, engkau akan justru semakin mencintai kitab suci itu. Engkau akan semakin mencintai. Ya. Tidak lantas saya akan meniadakan, sudah tidak usah dipakai lagi perjanjian lama karena sudah digenapi oleh Yesus. Tidak seperti itu. Justru saya semakin cinta dengan Tuhan dan semakin rindu mengenal Dia. Dan bagaimana cara saya mengenal Dia? Dengan menyelidiki kitab suci. Merenungkan itu siang dan malam. Bagaimana saya bisa mengenal Tuhan? Ketika kita membaca firman Tuhan ini dari Kejadian sampai Wahyu, saudara akan mendapatkan paling tidak ada gambaran lah mengenai Tuhan. Ya saudara ya. Jadi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala itu mereka sangat memuja Taurat. Mereka sangat memuja Tanak. Yakni kitab Taurat dan juga kitab para nabi dan tulisan-tulisan mereka sangat memuja itu. Karena di dalamnya menceritakan tentang Tuhan. Tapi apa kegagalan mereka? Mereka gagal mengenal sang firman itu. Realita dari firman itu ketika ia menjadi manusia, mereka tidak mengenalnya. Dan itu sesuatu yang ironi ya, sesuatu yang menyedihkan. Sepanjang umur hidup mereka, mereka mendedikasikan diri mereka untuk firman Tuhan, untuk Tanak, untuk Taurat, untuk kitab para nabi, untuk tulisan-tulisan di dalam Tanak itu sendiri. Tetapi mereka tidak mengenal sang firman itu ketika ia menjadi anak manusia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu saya menyadari ya, sulit kita bisa mengenal Tuhan ya. Paling tidak kita memohon hikmat dan belas kasihan Tuhan. Karena saya percaya di era ini sudah berbeda sekali karena Roh Kudus sudah tercurah bagi setiap kita. Sehingga kita bisa dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus di dalam hikmat dan pengertian yang benar. Saudara ya. Termasuk ia akan menuntun saudara untuk belajar dari pengajar-pengajar firman yang mengajarkan kebenaran firman itu dengan sehat, dengan benar, dengan sejati, saudara ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau seandainya saya sekarang bicara, bagaimana bayangan saudara tentang surga? Nah, ketika saudara membaca kitab suci, saudara akan memiliki bayangan bahwa surga itu adalah sebuah tempat yang indah. Tetapi padanan tempat yang indah dalam pikiran saudara itu apa? Ada orang yang membayangkan bahwa tempat indah itu seperti Pulau Bali, ya. Di sana ada pantai, di sana ada begitu banyak keindahan-keindahan yang ya sukar dilupakan seperti itu ya. Tentu orang akan membayangkan, kayaknya
surga itu nanti seperti Bali, tetapi dalam versi yang lebih perfect seperti itu ya. Saudara membayangkan jalan-jalan yang dari emas itu seperti apa? Membayangkan pintu gerbang yang terbuat dari permata itu seperti apa? Kita sulit membayangkannya karena kita belum pernah ke sana. Tetapi saya yakin dan percaya kelak ketika kita tiba di sana, kita akan melihat sesuatu yang di luar nalar pikiran kita. Bahkan melampaui akal kita, keindahan daripada surga. Dan sebaliknya, kengerian daripada neraka itu jauh lebih ngeri daripada yang bisa kita bayangkan dalam pikiran kita sebagai manusia, saudaraku. Dan ketika saya take podcast ini ada orang lagi, bioskop sedang menayangkan satu film yang katanya seru, yakni Siksa Kubur ya. Ada juga sebelumnya itu dirilis di Indonesia ada film menceritakan tentang neraka, tetapi walaupun dibahas dari versi agama lain ya, tetapi orang membayangkan tuh seperti itu kengerian yang ada di sana. Namun percayalah, ketika saudara berpulang masuk dalam kekekalan, entah itu hidup kekal atau kematian kekal, semuanya akan jauh lebih daripada yang bisa kita bayangkan, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kedatangan Kristus ke dunia ini adalah untuk menggenapkan segala yang tertulis di dalam Taurat. Dan tulisan-tulisan para rasul kemudian tidak ada satupun lagi ada bicara soal nubuat, kecuali nubuat tentang akhir zaman. Tidak ada lagi tulisan dari para rasul atau dari Yesus Kristus yang menubuatkan tentang ada nabi lain yang akan datang. Tidak ada Yesus bernubuat bahwa ia akan datang lagi dalam rupa wanita, dalam rupa bayi, dalam rupa apa. Tidak ada satupun ayat berkata seperti itu. Tidak ada pula Yesus berkata bahwa nanti akan ada nabi lagi yang akan datang setelah aku yang terakhir. Tidak ada. Semua yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Injil, ya, yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu lebih banyak bicara soal akhir zaman. Ya, saudara ya. Dengan kata lain, jadi hal yang belum digenapi kemudian ialah akhir dari segala sesuatu, yakni akhir zaman. Yang akan sama-sama kita hadapi, suka atau tidak suka. Ada akhir zaman yang bicara soal akhirat kecil, yakni kematian kita pribadi lepas pribadi. Tetapi ada juga ya yang orang bilang sebagai the end of day ya, atau kiamat. Saya tidak tahu kapan ya, saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus naik ke atas keledai itu, saya pernah mendengar juga nas firman Tuhan ini diajarkan ya. Ketika Tuhan Yesus pada waktu itu naik ke atas keledai itu, semua orang banyak berbondong-bondong dan menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada yang memotong ranting-ranting dari pohon palem dan juga menyebarkannya di jalan. Mungkin mereka beranggapan bahwa Yesus adalah yang dijanjikan, tetapi dalam versi mereka, bahwa mungkin inilah keturunan Daud yang akan memulihkan kerajaan Israel. Pengharapan mereka seperti itu. Ya, mereka membayangkan hal yang mereka pahami saja. Tetapi mereka tidak paham bahwa Tuhan itu bukanlah raja atas dunia yang sudah rusak ini. Ia adalah raja semesta yang sedang mempersiapkan ya, suatu sorga atau tempat kediaman yang jauh lebih baik, yang tidak ada dosa di dalamnya, yang kalau dalam kitab Wahyu itu disebut sebagai langit baru dan bumi baru. Ya. Yang saya tahu saudaraku ya. Yang saya tahu seperti itu. Nah, ketika ia masuk Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak ini berkata, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Jadi orang banyak itu berkata, inilah Nabi Yesus yang berasal dari Nazaret di Galilea. Apakah seruan orang banyak itu lantas akan menjadi sebuah kebenaran? Oh, berarti Yesus cuma nabi. Ya, nggak bisa ditarik seperti itu pemahamannya, saudara ya. Yesus juga pernah bertanya kepada murid-muridnya, menurutmu siapakah aku? Murid-muridnya kemudian menjawab, atas
pandangan kebanyakan orang. Ada yang berkata kamu adalah Elia. Ada yang berkata kamu adalah Yohanes Pembaptis. Nah, Yesus selalu bertanya kepada mereka secara pribadi, menurutmu siapakah anak manusia itu? Lalu Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Dan Yesus memuji dia, sesungguhnya bukan engkau yang mengatakan itu, tetapi Bapakku yang mengatakan itu di dalam engkau. Nah, itu luar biasa saudara ya. Jadi walaupun pandangan orang berkata bahwa Yesus itu nabi, tetapi saudara tentu tahu bahwa tidak ada orang yang datang dari surga selain anak manusia. Artinya hanya dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang datang ke dunia ini. Ya, sementara orang berpikir bahwa Tuhan itu maha kuasa, bagaimana mungkin ia mau rela menjadikan dirinya najis seperti anak manusia. Ya kalau dia mau, ya kita mau bilang apa saudara ya. Dia mau juga bukan karena dia iseng. Dia mau menjadi manusia karena mau menggenapkan kehendak Bapa, menggenapkan apa yang sudah dinubuatkan dari perjanjian lama. Bahwa ia akan menjadi korban tebusan yang tidak dipahami oleh orang itu. Mereka selalu berpikir bahwa Tuhan akan memulihkan kejayaan Israel. Tetapi Tuhan sedang menggenapkan sesuatu yang lebih besar daripada itu. Ia tidak hanya ingin menyelamatkan bangsa Israel saja, tetapi seluruh bumi, seluruh dunia ini rindu diselamatkan oleh Tuhan. Makanya muncullah sebuah perjanjian baru di mana saudara tidak lagi dibenarkan karena Taurat. Taurat itu tetap ada, tidak dihapuskan. Tetapi nilai-nilai pembenaran itu bukanlah datang dari Taurat. Taurat hanya menerangi kita dan memberikan kita penjelasan mengenai dosa. Tetapi Taurat tidak akan pernah menjadi nilai tukar pembenaran. Untuk kita bisa mendapat pembenaran, keselamatan itu bukan karena Taurat. Tetapi oleh karena kita dengan iman percaya bahwa Yesus Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dia juga telah bangkit. Supaya kita punya pengharapan bahwa ketika aku mati kelak, aku akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Dan tidak hanya sampai di situ. Aku akan terangkat ke surga. Karena di mana Kristus berada, di situ aku ada. Kalau Yesus terangkat ke surga dan mempersiapkan tempat bagi setiap anak-anaknya, pengikutnya, maka saya dan saudara juga mendapat bagian di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah berbicara bagi setiap kami. Tuhan, kami mohon hikmat dan pengertian-Mu mengurapi hati dan pikiran kami. Supaya kami tidak diombang-ambing oleh begitu banyak pengajaran yang sesat, Tuhan. Yang membuat kami terlunta-lunta, yang membuat kami seperti diombang-ambingkan oleh gelombang. Berikan kami kepastian di dalam hati kami, Roh Kudus, karena kami banyak kali melakukan kesesatan dan atau kesalahan pemahaman. Kami banyak kali mengalami theological fallacy, di mana kami salah memahami kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami berdoa saat ini. Kami percaya Roh Kudus yang berkuasa itu menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, termasuk menuntun kami dipertemukan dengan pengajar-pengajar firman yang sehat, yang boleh memberitakan Injil seterang-terangnya, tidak digantikan dengan Injil yang lain yang mungkin kedengaran lebih menarik bagi telinga kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sampai di sini saja program seri pendalaman Alkitab di perikop yang ke-91. Dan kita akan berjumpa kembali di dalam seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah tetap setia mengikuti channel ini dan mendukung kami di dalam doa. Besar harapan kami saudara sekalian boleh bertumbuh di dalam kebenaran, boleh hidup menyatakan kasih dan menjadi berkat bagi banyak orang. Akhirnya saya Billy Elia pamit. Kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara senantiasa. Shalom.